Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soleha dengan NPM 2040102026 dari lokal MSP A1. Baiklah, kali ini saya akan membagikan tutorial video tentang optimalisasi Bitcoin support dalam penulisan karya ilmiah. Baik teman-teman, langsung saja ke pertama yang kita lakukan ketika ingin menuliskan karya ilmiah. Tentu saja kita akan membuat kerangka format untuk penulisannya. Jadi kita harus menentukan jenis kertas yang kita inginkan serta ukuran kertas yang akan kita gunakan. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan tergantung dari format yang teman-teman ingin masukkan. Caranya yaitu kita bisa masuk atau pilih ke menu back layout, kemudian size-nya klik, lalu teman-teman bisa pilih di sini ada letter, eboid, vega, dan juga A4. Nah, yang biasa kita gunakan A4. Jadi di sini saya mencoba untuk klik A4. Selanjutnya kita akan menentukan ukuran kertas. Dari A4 ini klik margin, kemudian klik custom margin. Nah, di sini kita akan menentukan berapa senti dari tepi kanan dan kiri, atas dan juga bawah. Di sini saya gunakan ukuran 4, 3. Jadi di sini saya gunakan 3, 4, 3. Setelah seperti itu, kita bisa pilih OK. Selanjutnya setelah seperti ini, langsung saja di sini saya mengambil contoh untuk penulisan skripsi. Di sini saya hanya mencontohkan beberapa bab saja. Misalnya untuk bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 di sini pembahasan, dan bab 3 di sini. Jadi di sini saya mencontohkan hanya mengambil 3 bab saja. Jadi teman-teman bisa memasukkan sesuai format yang teman-teman inginkan. Bab dalam kategori masing-masing. Jadi untuk bab besar seperti bab 1, 2, dan 3 kita akan masukkan ke heading 1. Jadi kita masuk ke menu home, kemudian di sini teman-teman bisa pilih heading 1. Caranya letakkan kursor atau di blok seperti ini, kemudian pilih heading 1. Begitu pula dengan bab 2 dan 3. Setelah muncul kotak dialog seperti ini,
pertama kali kita ubah yaitu warnanya menjadi warna hitam, lalu format penulisannya menjadi Times New Roman, kemudian ukurannya 12, lalu penulisan bab pertama ini kita letakkan pada kertas yang di tengah atau di center. Lalu setelah seperti ini kita klik OK. Nah, otomatis akan berubah untuk bab 1, bab 2 dan juga bab 3 tanpa teman-teman harus mengubah secara satu-satu. Ini lebih mudah dalam mengerjakan karya media yang akan dibuat. Selanjutnya langkah kedua, untuk subbab kita akan ubah tekanan kursor pada kemudian pilih heading 2, lalu ke kanan, kemudian pilih modify. Caranya sama seperti tadi, kita klik kemudian pilih warna hitam, kemudian format penulisannya Times New Roman, lalu ukurannya 12. Kemudian setelah seperti ini teman-teman bisa lihat ada perubahan yang telah terjadi, kemudian pilih OK. Nah, di sini otomatis subbab semuanya akan berubah tanpa teman-teman mengetiknya secara satu-satu atau mengeditnya secara satu-satu. Kemudian selanjutnya setelah seperti ini teman-teman ingin melihat daftar isi, jadi kita bisa pilih seperti ini, kita bisa memasukkan kalimat atau paragraf pada masing-masing subbab ini. Pertama, untuk latar belakang, kita bisa pilih paragraf untuk bacaan dan arti. Di sini saya sudah menyiapkan, jadi saya langsung saja. Oke, seperti ini. Untuk subbab kita masukkan 2 paragraf seperti ini. Selanjutnya pada subbab kedua juga caranya sama seperti yang pertama tadi, yaitu dengan masuk ke menu bacaan, kemudian kita copy, Ctrl V, lalu kemudian pilih kemudian pada subbab selanjutnya kita bisa Ctrl C atau memasukkan semua seperti ini. Untuk subbab selanjutnya juga sama, kita copy saja di sini. Saya mengambil contoh paragraf yang ini, saya masukkan pembahasan pertama juga sama, pembahasan ketiga Ctrl V, untuk kesimpulan di sini saya ambil Ctrl V, sini juga sama Ctrl V. Nah, seperti ini kita bisa mengatur format tulisan yang kita inginkan. Di sini teman-teman bisa lihat untuk tulisan yang ada di sini tidak menjorok ke dalam. Nah, di sini kita akan memasukkan pada paragraf pertama ini agar bisa menjorok sedikit ke dalam.
Dan juga untuk rata kanan kirinya kita akan ubah. Nah, caranya sangat mudah, kita tidak perlu mengerjakannya satu-satu. Caranya yaitu sangat mudah, seperti kita akan mengubahnya pada menu home. Kemudian kita pilih di antara heading sini. Nah, untuk konten atau tulisan seperti ini kita akan kategorikan pada style normal. Nah, pada subbab kedua juga sama, kita pilih normal seperti ini. Begitu pula selanjutnya. Pada subbab kedua, bab 2 pembahasan ini juga sama, kita pilih heading normal. Kemudian kita akan pilih format penulisan, yaitu kita pilih Times New Roman. Kemudian untuk ukuran kita pilih ukuran 12. Nah, di sini reviewnya teman-teman bisa lihat. Nah, ternyata di sini teman-teman bisa lihat untuk paragraf pertama dia belum menjorok ke dalam. Nah,
Caranya yaitu kita pilih format, kemudian paragraf. Nah, pada indentation ini kita pilih spesial, kemudian klik di sini, lalu pilih first line, yaitu pada garis pertama ini akan menjorok sedikit ke dalam seperti ini. Teman-teman bisa lihat tekniknya di sini. Kita pilih satu saja seperti ini. Dan di sini perubahannya teman-teman bisa lihat. Lalu kita klik OK. Untuk rata kanan kirinya di sini belum sesuai, jadi kita bisa melakukannya dengan klik kanan, kemudian kita pilih modify, kemudian pilih rata kanan kiri seperti ini. Kemudian kita klik OK. Teman-teman bisa lihat di sini otomatis akan berubah sendiri seperti ini. Selanjutnya, setelah seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa untuk judul subbab ini harusnya tidak masuk seperti ini. Nah, jadi caranya itu kita letakkan kursor pada subbab ini, kemudian pilih heading 2, lalu klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, di sini tidak berubah. Kemudian kita pilih format, kemudian pilih paragraf. Nah, di sini terikut beberapa meter yang tadi sudah kita atur. Jadi kita akan mengganti nonkan saja. Kemudian di sini kita nolkan. Nah, ini sudah kembali seperti semula tadi. Teman-teman bisa lihat di sini sudah sejajar untuk penulisan judul atau subbab. Kemudian di sini kita bisa lihat daftar isi yang akan kita buat. Caranya itu kita letakkan kursor depan B atau judul tadi, lalu teman-teman bisa ke menu reference, kemudian pilih table of content. Nah, teman-teman bisa pilih yang pertama atau kedua. Nah, di sini saya akan menggunakan automatic table 2 seperti ini. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan secara satu-satu. Ini sudah otomatis akan seperti ini. Kemudian selanjutnya
masukkan ke heading 1. Kemudian kita akan ubah, klik update table, kemudian kita pilih update entire table. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perubahan pada semua tabel. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah masuk daftar isi. Teman-teman bisa lihat seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya, untuk penulisan bab 1, kita menuliskannya itu berbeda pada baris ini. Biasanya untuk bacaan yang kita temukan bab 1 dan pendahuluan ini berbeda untuk barisnya. Jadi untuk pendahuluan ini berada di bawah. Akan berada pada baris yang sama juga. Posisi ini tidak kita inginkan. Caranya itu kita kembalikan lagi. Cara yang pertama itu kita akan gunakan pada huruf P, kemudian ke menu Text Layout, kemudian pilih P, kemudian pilih Text Wrapping. Nah, di sini sudah berubah secara otomatis. Ini pendahuluan tidak berada pada kertas yang di tengah. Nah, karena tadi pengaturan paragrafnya sudah masuk beberapa senti, jadi kita harus ubah. Caranya klik menu Home seperti ini, letakkan seperti ini, kemudian pilih menu Home, lalu klik heading 1, kemudian klik kanan, lalu modify. Nah, kita ingin untuk pendahuluan ini agak masuk ke dalam. Caranya itu kita pilih format, kemudian paragraf. Nah, untuk indentation-nya, spesialnya ini kita nonkan. Kita tidak ingin ada beberapa senti yang masuk ke dalam. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah rapi seperti ini. Ini selanjutnya kita lihat pada menu navigation-nya. Teman-teman bisa lihat di sini bab 1-nya berada pada baris yang sama, tidak sama seperti yang tadi, yaitu untuk bab 1 dia berada pada baris yang berbeda dengan pendahuluan. Nah, berarti untuk cara ini kita sudah bisa gunakan. Kemudian untuk daftar isi,
lihat daftar isinya sudah berada pada bab 1 atau yang baris pertama tadi. Sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita juga akan lakukan hal yang sama dengan cara letakkan kursor pada huruf P tadi, kemudian klik shift, tekan shift, tahan, kemudian tekan enter. Ini cara yang kedua, yaitu cara yang lebih cepat seperti ini. Selanjutnya bab berikutnya juga sama dengan cara tekan shift, tahan, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat pada daftar isi. Nah, di sini belum berubah. Caranya kita klik seperti ini. Kemudian klik kanan. Kemudian update file, kemudian update entire table. Oke. Nah, ini sudah berubah secara otomatis. Teman-teman bisa lihat untuk bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan juga bab 3 penutup. Bab pertama kita lihat biasanya dia ada judul seperti 1.1 seperti ini. Nah, ini kita tidak akan mengerjakannya secara manual. Nah, caranya sangat mudah. Kita kembalikan dulu seperti semula. Kemudian kita akan mengerjakannya secara otomatis. Yang pertama itu letakkan kursor di depan huruf L, lalu teman-teman bisa pilih menu home, kemudian teman-teman bisa pilih yang lalu pilih change this level, kemudian pilih yang ini, yaitu 1.1. Oke, nah di sini sudah berubah. Kita bisa cek untuk supportnya. Nah, di sini ternyata belum berubah. Cek lagi, nah di sini sudah berubah secara otomatis seperti ini, 1.2, 1.3. Di sini kita akan ubah seharusnya di sini yaitu 2.1. Nah, maka kita akan ubah caranya. Klik kanan, kemudian pilih sheet numbering value, kemudian
centang continue, lalu centang advance value, lalu set value-nya itu kita pilih mulai dari 2.1. Oke, seperti ini. Ini sudah berubah. Nah, kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu bab 3 belum berubah. Caranya juga sama seperti tadi, kita klik kanan, kemudian pilih set numbering value, lalu pilih continue from previous, lalu centang advance. Sini set value itu 3, seperti ini. Nah, di sini akan berubah secara otomatis. Setelah seperti ini, saya akan merapikan kembali caranya, yaitu ke heading 2, kemudian klik kanan, modify, lalu nah di sini teman-teman bisa lihat ini sudah menjadi penerapan caranya untuk mengembalikan itu. Pilih nah di sini akan berubah secara otomatis. Selanjutnya kita akan update untuk daftar isinya. Pada menu navigation ini teman-teman bisa lihat sudah berubah seperti ini. Nah, kita akan mengubah pada menu daftar isinya, yaitu klik kanan, kemudian update file, kemudian update entire table centang, lalu pilih OK. Nah, di sini akan berubah secara otomatis tanpa kita ubah satu-satu. Jadi teman-teman tidak perlu menuliskan daftar isinya satu-satu lagi, karena sini akan otomatis berubah. Selanjutnya kita akan mengubah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa bab satunya masih sama dengan daftar isi. Nah, biasanya itu untuk bab 1 dia berada pada kertas yang berbeda, dia tidak bersatu seperti ini. Sama juga dengan untuk subbab 2 pembahasan, ini juga berbeda. Dan bab 3 penutup ini juga sama. Nah, kita ingin untuk bab ini berada pada halaman yang berbeda. Caranya itu klik kursor di depan huruf B, lalu klik Ctrl, tahan, lalu Enter. Nah, seperti ini. Nah, dia akan turun seperti ini. Dia berada pada halaman berbeda. Begitu pula pada subbab yang kedua, tekan Ctrl, kemudian Enter. Nah, dia akan berbeda atau berubah pada kertas yang berbeda. Untuk bab 3 juga sama caranya, yaitu tekan Ctrl, kemudian Enter. Seperti ini. Ini tidak ada yang berubah. Oke, sudah rapi. Oke.
Untuk tampilannya teman-teman sudah lihat, ini sudah rapi. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan update kembali daftar di sini, yaitu klik kanan, update file, kemudian pilih update into table. Oke, kemudian di sini kita akan memasukkan halaman. Oke. Untuk bab 1, bab 2, dan juga bab 3, di awal tulisan itu biasanya diberikan tulisan angka Romawi. Caranya yaitu klik di bawah sini sebanyak 2 kali. Nah, setelah seperti ini kita bisa memasukkan nomor halaman. Caranya yaitu pilih menu desain, kemudian pick number, kemudian pilih bottom of page, lalu kita pilih yang plain number 2, yaitu posisinya berada di tengah. Teman-teman bisa pilih, jadi saya akan masukkan plain number 2. Oke, nah di sini akan muncul. Nah, di sini muncul angka 1. Ada box 1. Kita klik 2 kali seperti ini, kemudian pilih page number, lalu pilih bottom of page. Nah, di sini teman-teman bisa memilih format yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin memasukkan yang di tengah seperti ini, halamannya berada di tengah serta seperti ini. Kita pilih plain number 2. Oke. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Di sini sudah muncul, namun di sini tertulis angka 1. Nah, di sini seharusnya angka Romawi. Jadi kita blok, kemudian klik kanan, lalu pilih format page number. Kemudian number format teman-teman bisa pilih yang ini, yaitu angka Romawi. Kemudian start at 1, lalu oke. Nah, ini sudah berubah. Kemudian di bab satunya, nah ternyata di sini juga berubah. Jadi teman-teman bisa mengubahnya. Harusnya di sini dimulai dari angka 1. Caranya kita letakkan kursor daftar isi seperti ini. Kemudian teman-teman bisa masuk ke menu page layout, lalu pilih page, lalu pilih next page. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih ini, klik 2 kali, lalu pada menu desain kita hilangkan link to previous seperti ini. Lalu ini kita blok, kemudian klik kanan, pilih menu format page number, lalu
number formatnya kita pilih dari angka 1, kemudian lalu pilih OK. Klik kanan, kemudian update file, kemudian pilih update entire table. Nah, di sini otomatis akan berubah otomatis seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa mengatur jarak atau spasi yang ada di sini. Di sini tergantung dari format yang teman-teman inginkan. Caranya, misalnya di sini saya ingin melakukan bab 1 pendahuluan dan latar belakang ini agar jarak atau spasinya lebih berjauhan lagi. Selain itu, dengan mudah kita blok bab 1 pendahuluan ini, kemudian pilih menu heading 1, kemudian klik kanan lalu modify, lalu teman-teman bisa pilih format, kemudian paragraf. Pada spesinya untuk bab 1 kita ingin memberikan jarak yang agak jauh dengan tulisan setelahnya atau paragraf yang ada. PPT atau 12. Oke, ini kita ingin jaraknya agak jauh dengan tulisan yang ada atau setelahnya. Di sini saya masukkan 12, kemudian di sini juga kita pilih 12, kemudian oke. Jaraknya sudah berubah, jadi teman-teman tidak perlu enter satu-satu, dia akan berubah secara manual seperti ini. Kemudian untuk bab yang lainnya, kanan, kemudian modify, kemudian format, paragraf, lalu afternya kita pilih 6, kemudian oke. Nah, di sini sudah berubah. Kita akan cek pada slide lainnya. Nah, di sini sudah berubah secara otomatis seperti ini.
Agar spasinya tidak terlalu dempet, kita bisa menggunakan setelah seperti ini, kita akan memasukkan gambar. Oke, di sini saya akan memasukkan gambar di subbab 2. Enter seperti ini, kemudian pilih menu insert, lalu pilih pictures. Nah, misalkan di sini saya akan memasukkan, tentu saja di sini saya memasukkan logo. Nah, seperti ini. Kemudian karena terlalu besar. Manual. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian teman-teman bisa pilih insert caption. Nah, di sini figur, kita pilih label gambar, kemudian seperti ini. Nah, ternyata untuk gambar 1 ini warnanya masih berwarna biru. Caranya seperti ini, kemudian klik kanan, akan ubah untuk keterangan gambarnya. Kita blok saja seperti ini, teman-teman. Lalu teman-teman bisa pilih klik kanan, kemudian pilih number 5 styles. Lalu styles yang akan kita gunakan di sini otomatis akan seperti ini. Lalu kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan untuk seperti ini, kita akan memasukkannya ke dalam daftar isi. Nah, langsung saja untuk daftar isi kita akan memasukkan pada halaman yang berbeda. Jadi caranya itu kita letakkan kursor di bawah, kemudian tekan Ctrl, tahan, lalu Enter. Maka otomatis akan berubah ke halaman selanjutnya seperti ini. Kemudian
langsung saja kita ketikkan daftar gambar, lalu pilih enter. Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa memilih memasukkannya. Caranya itu sangat gampang, yaitu letakkan kursor di bawah, kemudian pilih reference, kemudian pilih insert table of figures. Nah, di sini sudah gambar, oke. Kemudian teman-teman bisa pilih oke. Nah, otomatis seperti ini. Teman-teman tidak perlu mengetikkannya secara satu-satu lagi. Jadi, dia akan secara otomatis masuk ke daftar isi. Lalu untuk judul besar daftar gambar ini kita masukkan heading 1 seperti ini. Lalu nanti kita akan coba untuk memasukkan tabel. Di sini saya akan mencoba memasukkan tabel. Oke, misalkan di sini, kemudian pilih insert lalu pilih table seperti ini. Kemudian ini kita akan buat jalannya seperti itu. Kemudian kita pilih, di sini kita ketikkan nomor, kemudian di sini nama dan MTM. Misal di sini Soleha MTM. Ya, seperti ini. Kemudian biasa pada tabel kita juga masukkan keterangan tabelnya. Misalkan tabel 1. Lalu caranya kita berikan caption, kita blok, kemudian klik kanan, lalu pilih insert caption. Nah, di sini teman-teman bisa pilih namanya. Untuk labelnya kita pilih tabel, kemudian oke. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa ketikkan tabel 1. Misalkan di sini masukkan juga di dalam daftar isi tadi. Untuk daftar tabelnya kita akan masukkan, caranya sama, yaitu di halaman berbeda tadi. Caranya sama seperti tadi. Letakkan kursor di bawah, kemudian tekan Ctrl, tahan, lalu Enter. Nah, di sini
heading 1 seperti ini. Nah, oke, teman-teman bisa lihat untuk daftar isinya sudah masuk pada halaman yang berbeda. Oke, untuk ini kita bisa turunkan saja seperti ini. Jadi setelah seperti ini kita akan mengupdate kembali pada daftar isinya. Jadi caranya update tabel, lalu pilih update entry table. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini otomatis untuk daftar isinya sudah masuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabelnya. Oke. Setelah seperti ini kita akan daftar pustaka. Oke, caranya itu kita letakkan kursor di bawah sini, kemudian caranya sama, pilih Ctrl, tahan, kemudian Enter. Nah, lalu ketikkan daftar pustaka. Oke, kita gabungkan untuk heading 1 seperti ini. Oke, jadi di sini misalnya saya ingin memberikan citasi atau referensi. Caranya caranya itu kita pilih menu reference, lalu pilih style. Untuk stylenya di sini saya gunakan apa? CA. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita pilih menu insert citasi, kemudian add new source. Nah, seperti ini kita bisa pilih untuk sumbernya di sini. Teman-teman menyesuaikan saja untuk buku atau apa yang teman-teman masukkan. Di sini saya pilih jurnal artikel. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa isi penulisnya. Di sini lebih lengkapnya nama pertama. Untuk contoh jurnalnya ini saya masukkan namanya misalkan di sini Andi Niar. Berarti nama terakhirnya
nama keduanya, misalkan saya masukkan di sini Muhammad Rum. Jadi di sini saya masukkan Rum, lalu di sini Muhammad. Oke, kemudian klik OK. Selanjutnya setelah seperti ini, untuk yang lainnya teman-teman bisa isikan. Misalkan di sini titel atau juga judul jurnal. Di sini teman-teman bisa jurnal seperti ini, masukkan misalnya kemudian nama jurnalnya kita masukkan juga. Nama jurnalnya di sini misalkan Aquatropika Asia. Kemudian tahun berapa dia dipublikasikan? Oke, di sini tahun 2022. Kemudian halamannya di sini. Setelah seperti ini, kita bisa menampilkan yang lain. Di sini banyak yang bisa teman-teman isi, tergantung dari format yang diminta ini yang harus kita isikan. Misalnya di sini kita isi atau lengkapi volumenya. Untuk volumenya di sini 7. Pilih menu reference, lalu pilih bibliografi. Kemudian teman-teman
teman-teman bisa memilih bibliografi yang ini teman-teman bisa pilih. Nah, seperti ini. Jadi ini kita hapus. Nah, di sini sudah muncul sesuai dengan format APA tadi yang kita gunakan. Lalu kita lihat daftar isi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk daftar pustakannya belum masuk. Jadi caranya pilih di kanan, lalu update sheet, kemudian teman-teman pilih update entry table. Nah, kemudian oke. Nah, sini otomatis sudah muncul untuk daftar pustakanya. Oke, jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk daftar gambar tabel, bab 1, kemudian bab 2, dan bab 3. Oke, sudah selesai dan juga daftar pustakannya sudah masuk. Oke, mungkin sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.